Sumatera. Selamat siang seluruh pendengar di Sumatera sedang di rumah aja bersama saya Ramadan Firmansyah Dan saya Anggi Kurnia. Oke Gigi aja nih ya kan? Iya nih lebih lebih enak. akrab. Oke Gi. Jadi kali ini kita di sini akan sehari lebih dekat dengan kandidat ketua OSIS dari MPK part Betul sekali. Part kedua. Keren loh, ini sampai ada part 2-nya ya. Dua Kira-kira kan. kenapa ya kok sampai ada part 1, part 2? Ternyata nih siswa-siswi Tetra Semarang itu banyak unggul loh yang ternyata pantas buat menjadi kandidat calon ketua OSIS dan MPK. Oh, jadi kemarin udah ada 5 kandidat, sekarang juga Ada 5 lagi. Emang anak tetra kayaknya ini ya, apa banyak Keren yang banget. pemikirannya maju gitu ya. Betul, betul. Jadi Inovatif. pantas kalau misalnya kandidat yang mau memperebutkan posisi itu banyak. Banyak banget. Bener-bener. Karena emang anak tetra mah mantap gitu ya. Oke, jadi kali ini kita juga akan kayak kemarin ya. Tapi kalau nggak salah nih, kamu juga salah satu kandidat nggak sih? Iya nih yang bagian kemarin tuh. Oke, ini pasti kamu juga. Kamu kemarin apa ibaratnya nervous untuk mau ditanyain mau apa. Tapi sekarang kamu balik nanyain ya, balas dendam lah. Balas dendam nanti tanya-tanya. Oke, nggak apa-apa nanti kita semuanya pokoknya kamu sama teman-teman sama kandidat yang lain harus bersaing secara sehat pasti ya. Oke. Jadi hari ini kita semua akan tanya-tanya lagi sama kandidat yang kedua bisa dibilang gitu. Kita bakal Panggil. sehari lebih dekat lah intinya kita korek-korek semuanya kayak yang kemarin gitu. Oke, kita langsung panggil aja ke kandidat ketua MPK ya. Iya, Ketua MPK ini ada 2, jadi kita langsung panggil aja. Silakan. Halo teman-teman, nama saya Nada Putri dari 1193. Saya di sini sebagai calon kandidat ketua MPK. Saya akan memperkenalkan visi misi serta profil saya. Visi saya yang pertama adalah mengoptimalkan kinerja kerja MPK sebagai wadah aspirasi siswa. Lalu yang kedua adalah menjaga relasi yang baik dengan OSIS dan membantu OSIS dalam menjalankan programnya. Lalu saya mempunyai misi. Yang pertama adalah menyediakan sarana dan mengoptimalkan sarana untuk menampung aspirasi siswa. Lalu yang kedua, melakukan proker yang sudah ada dan menambah proker baru yang membutuhkan kontribusi siswa dan siswa agar mereka aktif. Lalu saya mempunyai proker yang pertama adalah seperti misi yang pertama, saya akan menyediakan sarana dan mengoptimalkannya. Yang kedua adalah regional akademik, saya akan membuat olimpiade dan lomba debat dengan berbahasa lain dalam lingkup Tetrasma agar siswa Tetrasma lebih aktif dan mampu mengikuti olimpiade di luar sekolah dan membawa nama baik Tetra. Sekian dari saya, jangan lupa nama saya. Kali perkenalkan, nama saya Sabrina Dianusita dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya menjadi kandidat ketua MPK dari SMA Negeri 4 Surabaya. Visi saya adalah ingin memaksimalkan fungsi OSIS dan MPK yang didasarkan dengan profesionalitas, dan juga saya ingin tidak hanya mensukseskan dan juga melancarkan program kerja OSIS MPK, saya juga akan mencari dukungan yang lebih dari siswa-siswi SMA Negeri 4 Surabaya. Lalu untuk misi saya ingin saya akan mengadakan sebuah pemilihan OSIS yang dimana seleksinya itu akan lebih daripada seleksi sebelumnya. Yang kedua, saya akan menjalin hubungan yang baik. Selain itu, saya akan merangkul anggota saya MPK dan juga OSIS untuk menjalin hubungan baik dengan guru dan staf. Setelah itu baru dengan siswa-siswi SMA Negeri 4 Surabaya. Dan juga saya akan menjadikan MPK sebagai wadah atau tempat aspirasi para siswa, di mana akan muncul beberapa ide-ide baru dari siswa yang akan disampaikan MPK kepada OSIS untuk menjalankan ide mereka. Lalu program kerja saya ingin mengadakan sebuah rapat terbuka yang akan membahas tentang program yang akan dikerjakan oleh anggota OSIS, di mana rapatnya itu akan dihadiri oleh anggota pengurus kelas. Jangan lupa dukung saya. Terima kasih.
Bercanda saya. Oke, boleh diperkenalkan dulu sapa teman-teman yang ada di rumah. Sehat. Sama perkenalkan diri. Halo, nama saya Nanda Putri dari 11 sama 3. Hai, nama saya Sabrina Dian Puspita dari kelas 10 IPS 2. Berarti panggilannya ini siapa ini siapa? Saya Nanda, tapi biasa dipanggilnya Nandos Mas. Oh, Ya, siapa? Nandos. Salah satunya. Panggilannya Sabrina, tapi kadang dipanggil Asap. Anak siapa? Oke, jadi ini satunya Nando, satunya Asap. Ini ya. Unik ya. Lucu ya. Karena kan banyak unik loh. Kalau aku biasa dipanggil Mawar. Iya. Oke, nggak penting. Oke, kalian udah tahu kan di sini mau ngapain? Nanti aku tanyain kaget. Ya, kan pastinya udah dikasih tahu ya. Oke, jadi kalian di sini aku mau tanya-tanya. Jadi kan teman-teman di rumah tuh pasti harus kenal dulu nih sama calon pemimpin mereka nantinya yang akan membawa Tetrasma ke depannya jadi kemana. dan berkualitas. Benar. Oke. Ini kita harus menguji Menguji ya. Agak tegang dari nih. mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang hot. Oke. Dimulai dari siapa nih? Nanda dulu. Mbak Nanda dulu. Oke, ini ada pertanyaan. Apa sih menurut Mbak Nanda itu organisasi? Dan seberapa penting organisasi menurut Mbak Nandos? Nandos. Iya. Penting banget sih ya. Karena menurutku organisasi itu tempat kita bisa berekspresi dan aktif gitu kan, biar pendapat kita gitu. Bisa bertukar pikiran juga. Jadi membuat kita lebih aktif, makanya saya bilang organisasi itu penting. Perlu berarti ya karena emang buat organisasi buat wadah untuk belajar juga Iya. ya benar-benar. Mulai pengalaman. Kalau buat Sabrina? Organisasi itu penting ya, sama kayak Mbak Nanda. Cuma di organisasi itu kan kita juga bisa membangun jati diri kan ya. Kan di situ kita nggak hanya bekerja, tapi kayak kita juga bisa nemuin jati diri. Misal dia ada di maksud saya di si ketua gitu. Dia punya, berarti kan dia punya jiwa kepemimpinan tuh. Benar. Berarti jati dirinya buat memimpin untuk next levelnya, ntar dia bisa kayak jadi CEO atau apa gitu. Benar. Jadi ya beneran dia kan bilang kayak jadi tempat belajar juga. Belajar kan juga Mencari nggak pengalaman, bener-bener, iya. cari kenalan juga bisa kan organisasi. Cari relasi gitu-gitu. Jadi sebenarnya penting banget emang karena Iya, betul. mungkin bisa aja loh kalau dari organisasi kita dapat sesuatu dari organisasi tapi kita nggak dapat itu di Dari kelas kelas juga, iya, di kelas betul. atau dimanapun itu nggak dapat gitu ya, benar-benar. Terus menurut kalian kan menganggap bahwa organisasi penting ya, dan dari sekian banyak organisasi kenapa kalian berdua lebih memilih untuk jadi bagian dari OSIS dan EPK? Silakan, mau sweet? Mau sweet? Ya karena karena menurut saya di organisasi OSIS dan DPK itu kan organisasi terbesar ya di sebuah sekolah. Jadi ya kalau misalnya hanya selain OSIS sama MPK itu kan ada APK. APK itu lingkupnya kan cuma kelas nih. Kalau OSIS sama MPK kan sekolah. Jadi kayak saya mau coba yang besar, itu gimana sih rasanya? Sekalian nyari jati diri saya. Menantang diri dia. Gak apa-apa. Emang hidup itu perlu tantangan dan rintangan. Iya, kalau Biar nggak nggak berani boring. nggak bakal berhasil. Kalau Ya. perlu banyak nggak jadi. Belibet gak Kenapa jadi. gantung sekali, Mas? Dengan itu. Oke, aku answer. Kalau menurut Mbak Nandos, gimana? Hah? Gimana itu gimana? Oh gitu. Dan menurut saya jadi bagian dari OSIS MPK tuh karena saya kepingin ya, kepingin berorganisasi kan di lingkup sekolah juga kan, karena organisasi MPK sama OSIS ini kan organisasi yang diakui di sekolah, ya kan? Resmi ibaratnya ya. Resmi. Terus kan jadi kalau lebih gede organisasinya satu sekolah, kan bisa nyari relasi lebih banyak kan di dalam organisasi. Benar banget, benar. Bisa lebih aktif juga. Jadi emang benar sih organisasi itu emang nggak semua orang mau gitu, dan nggak semua orang mau, nggak semua orang mampu, tapi menurutku itu kemauan dan kemampuan itu lebih apa ya, lebih diperhitungkan itu kemauan dulu. Benar. Karena emang kalau dari awal udah nggak mau, udah nggak minat itu emang susah. Susah jalan. Emang bener emang nggak semua orang minat
kita mengapresiasi gitu ya untuk mereka udah mau Udah terus penting ya, bener. mereka mau untuk menjadikan dirinya mampu, itu kan keren banget. Benar-benar. Ya, Selanjutnya selanjutnya nih kira-kira apa nih yang akan kalian lakukan setelah kalian berhasil menjabat menjadi ketua MPK? Mungkin bisa dari visi dan misinya bisa dijawab lebih banyak dulu. Visi saya yang pertama itu mengoptimalkan kinerja kerja MPK. Karena MPK kan sebagai wadah aspirasi siswa. iya. Saya tuh pengen mengoptimalkan itu biar gak ada omongan di belakang. Benar-benar. Terus yang kedua itu menjalin relasi yang baik dengan OSIS dan membantu OSIS dalam menjalankan programnya. Emang gitu ya, apa kalau ada yang bisa Buat OSIS gitu. kayak sepatu Iya, kanan kiri ya. kadang semua nah gimana nih? Terus untuk misinya sendiri, yang pertama saya itu seperti visi saya itu kan ingin mengoptimalkan. Jadi saya ingin menyediakan dan mengoptimalkan fasilitas dan sarana buat siswa tetra biar dapat mengaspirasikan suaranya. Terus yang kedua saya juga ingin itu Iya. melakukan proker yang mendadak sama menambah proker yang baru gitu. Biar prokernya yang baru itu harus ada kontribusi dari siswa tetranya gitu. Biar siswa tetranya itu aktif. Wow, sangat indah sekali ya Mas ya. Bahas masalah proker nih ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, Proker saya. Iya. Udah tahu tuh Terus yang, saya- yang mau dipersembahkan kan ya untuk teater. Iya. Yang pertama yang tadi seperti misi saya, jadi tuh pengen bikin sarana yang memadai biar aspirasinya itu tersampaikan. Sama yang kedua tuh saya pengen bikin proker dalam bidang akademik, tapi juga pengen mereka itu tetap aktif gitu loh. Tapi dalam bidang akademik bukan non akademik aja gitu biasanya. Oke. Itu pengen saya pengennya itu kalau jadi ketua MPK nanti bikin lomba debat. Tapi beda Seru, bahasa, seru, bukan bahasa seru, Indonesia. seru. Keren seru nih Mas. Benar-benar. Tapi ada yang bahasa Jawa ya, aku mau ikut. Bisa ya, bisa. Oke. Sama bikin olimpiade, tapi lingkupnya masih internal. Nggak apa-apa, semua itu berproses gitu. Iya. Kecil, nanti. Tim besar dan Nggak apa-apa. Keren. Internal dulu biar tujuannya tuh buat Iya. kedepannya setelah itu bisa mau gitu loh. Bener. Keluar sekolah olimpiade Nanti gitu. kita ngadain di luar, nanti ternyata di dalamnya sendiri juga mendukung. Ya, Bener. ya. Kalau dari dari Sabrina, Sabrina. Kalau visi saya itu saya ingin mengoptimalkan dan memaksimalkan fungsi OSIS dan MPK dalam yang didasarkan sama profesionalitas gitu. Selain itu saya juga ingin nggak hanya mendukung dan mensukseskan program-program kerja OSIS MPK, tapi saya juga akan mencoba mencari dukungan lebih banyak lewat pendekatan dari siswa-siswi SMA Negeri 4 Surabaya itu. benar-benar ini rada terdiam Iya. karena speechless gitu Iya, ya. sama. Keren semua nih. Ini pemikirannya jauh. Sangat realistis dan Inovasinya kritis sekali. lain dari yang lain. Oke. Ini apa ya? Ada pertanyaan yang menjurus ke salah satunya kayak gimana ya? Per individu. Lebih ke langsung misal banyak kamu. Ini kita Pertanyaan siapa dulu nih, Mas? apa namanya? Menyaring beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah gitu. Jadi rumah itu ya kita juga wajib ya mengadain mungkin mau tanya sesuatu langsung ke calon kandidatnya. mereka Benar-benar. sendiri. Iya. Ini ada satu buat Sabrina. Iya. Sabrina, kalau kamu dilarang keluarga karena kamu terlalu sibuk atau karena alasan penting lainnya, sedangkan masa jabat kamu masih lama dan posisi kamu masih penting di MPK, apa tindakan yang kamu ambil? Yang pertama saya pastinya akan ngobrol kan ya sama keluarga saya. Kayak saya ngomong di sini sibuk saya tuh mengarah pada hal yang positif gitu. Saya sibuk bukan saya main, tapi saya berorganisasi. Saya mencari jati diri saya. Dan setelah itu setelah saya ngobrol, saya coba kan di sini saya juga
pengen kan, masih pengen tetap jadi ketua FPK gitu kan. Ya saya juga bakal terus memojokkan orang tua saya, kayak ngobrol. Saya tetap mau ingin jabatan ini sangat penting bagi saya gitu, dan insya Allah ya orang tua saya bakal tetap mendukung lah. Oke, berarti mencoba untuk Meyakinkan orang tua, iya. kan gitu. Karena emang yang paling penting itu komunikasi. Iya. Kayak kita di organisasi juga perlu komunikasi, tapi kita juga di keluarga kayak yang circle paling dekat sama kita, circle paling kecil di maksud kita itu ya keluarga gitu kan. Jadi pasti harus apapun kesibukannya, apapun yang dikerjakan Harus mendapat restu juga dari Iya, orang benar. tua supaya lancar ke depannya. restu orang tua, restu mama papa itu restu Tuhan juga. Iya betul banget, penting. Oke, satunya ditanyain, mas Sekarang satunya yang enggak, nanti iri pula. Untuk Mbak Nanus nih, planning apa yang akan Mbak Nanus lakukan untuk MPK supaya makin berkualitas gitu? Ini kan 11 kan ya? Iya. Berarti sebelumnya udah Sudah. pernah Sudah. ikut kan? Berarti Iya. pengalamannya bisa dipertaruhkan. Jadi Bisa. kira-kira apa nih? Ini apa? Planning kedepannya yang kemarin belum, Iya, yang sekarang mau mungkin mau ditingkatkan. direalisasikan, kira-kira apa? Ya seperti yang di proker saya, dia lebih aktif kan anggota MPK-nya. Karena kemarin kan ada pandemi, jadi kita cuma Iya. bagiin proker-proker wajibnya aja, belum ada proker yang baru inovatif gitu. Jadi saya pengen MPK tuh kayak lebih apa ya, lebih kreatif gitu, punya kegiatan lain selain proker wajib. Contohnya? Soalnya seperti yang tadi saya bilang, kayak lomba-lomba yang ingin saya bikin Oh. kayak gitu. Gitu. Lebih ke Sama lebih sering komunikasi sama anak-anak tetra, sisa-sisa tetra, biar aspirasinya itu benar-benar. tersampaikan. Gitu. Oke, ini cukup apa ya? Cukup mewakili semua Iya, pertanyaan yang betul, ada. Cukup menggarisbesari seluruh pertanyaan yang ada teman-teman kasih ke kita udah Yang kemarin. kita sampaikan Dan semuanya. juga dijawab juga. Ini harus harus apa ya? Harus didukung nanti kalau misalnya kepilih, harus berkontribusi. Susah juga ya, berkontribusi buat ikut juga, karena emang kalau misalnya cuman ketua doang yang tegak, kalau nggak ada dukungan dari anggota atau Susah, yang lain roboh dan dari juga jadi. warga sekolah lain juga sulit. Sulit sekali. Oke, Benar-benar. satu kata untuk OSIS dan MPK SMA Negeri 4 Surabaya Apa tuh? dari kamu. Harapan? Wah, Satu kata. Satu kata aja. Terserah. Satu kata. Satu kata. mantap. Mantap. Kalau dari Sabrina? Dari Sabrina. Sukses. Sukses. Amin. Oke, jadi tadi MPK SMA Negeri 4 Surabaya. Mantap, sukses. Sukses. Mansus. Mantap, Sih? sukses. Mansus. Oh iya. Iya, Mansus. Oke oke. Mansus itu dulu itu aku pernah beli minuman ya. Namanya Mansus. Ternyata minggu susu. Nggak ngerti, nggak ngerti. Itu ya gitulah. Oke, makasih ya buat kalian udah mau ditanya-tanyain, udah mau menyempatkan waktu hadir ya. Tetap jaga kesehatan karena di kondisi seperti sekarang ini kita Harus menjaga stamina tubuh. nggak boleh Jangan sampai lemah, iya betul banget. Tetap 3M. Harus Yang di rumah juga praktikasinya harus dijalankan terus. Oke. Mungkin ada mau kayak ajakan apa ke siswa tetra untuk kedepannya, mau apa, kayak mau ngajak untuk apa, terserah. Mau menyampaikan apa kepada teman-teman di rumah, Teman-teman yang ada di rumah. terserah. Mulai dari mana, mau sweet, terserah. Mau ajakan apa, terserah kalian. Jangan lupa dukung saya menjadi ketua MPK. Kalau dari Sabrina? Gak apa-apa Apa aja, mau apa kirim aja. salam gak apa-apa. Apa aja. Buat yang di rumah terus laksanakan protokol 3M dan jangan lupa dukung saya jadi ketua MPK. Oke, Oke. jangan lupa dukung mereka. Mereka ya, teman-teman. Terima kasih ya, anak jaga kesehatan. Gak boleh sakit. Ya. Kalau sakit, betapa. Makin sakit kan lu. Oke, ini jadi
kita selesai sama kandidat ketua MPK-nya, nanti juga bakal ada Kandidat calon ketua OSIS juga dong. Kayak tadi aku bilang. Harus ini kan. Kalau ada OSIS, Ada MPK. Ada OSIS. Kalau ada aku ada kamu. Ya. Oke. Bisa jadi ya. Oke, jadi setelah ini bakal ada lagu dari siapa nih? Ada salah satu user berjudul Line Without a Hook dari Ricky. Oke, ini lagu buat kalian. Line Without a Hook dari Ricky. Check this out. Perkenalkan, nama saya Ziva Erika Audrina dari kelas 11 MIPA 1. Saya
menjabat sebagai kandidat ketua OSIS. Visi saya ingin menjadikan SMA Negeri 4 Surabaya lebih inovatif dan lebih dikenal. Saya ingin menyeimbangkan prestasi akademik dan non-akademik, serta saya ingin mengembangkan rasa partisipasi seluruh warga SMA Negeri 4 Surabaya. Misi saya yang pertama, saya ingin membuat seluruh kegiatan menjadi lebih inovatif. Yang kedua, saya ingin menyediakan wadah bagi bakat-bakat di SMA Negeri 4 Surabaya. Lalu yang ketiga, saya ingin mengadakan kegiatan yang melibatkan seluruh partisipasi warga SMA Negeri 4 Surabaya. Program kerja saya yang pertama ada Festival Subit, yaitu akan ada banyak tampilan dari subit-subit Tetrasma dan juga disertai awarding. Yang kedua, thrift sale atau bazar, yang berjualan akan dari siswa-siswi SMA Negeri 4 sendiri, baik yang sudah punya toko maupun yang baru memulai. Dan yang ketiga, cerdas cermat Instagram. Cerdas cermat Instagram akan diurus oleh siswa-siswinya sendiri dan dipost di story Instagram Tetra berdasarkan materi Instagram Matras SMA Negeri 4 Surabaya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman Tetrasma, saya Farah Zara, kelas 11 IPS 3. Visi saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 4 Surabaya periode 2020-2021 adalah dengan berperan aktif dalam kemajuan SMA Negeri 4 Surabaya dengan meningkatkan kinerja OSIS MPK untuk mengembangkan kualitas internal sekolah yang bersinergi bersama warga sekolah. Langkah-langkah kedepannya untuk merealisasikan visi saya tersebut adalah dengan aktif memberi ruang untuk peningkatan dari program kerja OSIS MPK, baik program kerja sudah ada maupun program kerja yang belum sempat direalisasikan. Dan juga bekerjasama dengan MPK untuk membuka media kritik dan sarana membangun demi peningkatan kualitas sekolah, terutama dari OSIS MPK sebagai organisasi siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah memaksimalkan fungsional sub bidang di SMA Negeri 4 Surabaya dengan memberi wadah untuk menyalurkan akademik siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberi kesempatan untuk pengungkasi bidang baru di Tetrasma dan terus memberi dukungan penuh agar teman-teman Tetrasma dapat terus berkarya dan berprestasi. Saya butuh dukungan teman-teman semua agar dapat mewujudkan mimpi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Safal Wijaya dari 10 MIPA 1. Saya adalah kandidat calon ketua OSIS SMA 4 Surabaya. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan visi misi saya. Visi saya adalah memperkuat rasa solidaritas siswa-siswi SMA 4 dengan cara memperkuat rasa cinta kepada SMA 4 dan juga mengembangkan akhlak mulia SMA 4 dengan cara memperbanyak kegiatan-kegiatan rohani apapun tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembangkan nama SMA 4 dengan cara memperbanyak kegiatan perlombaan non-akademik maupun akademik. Misi saya yang pertama adalah melaksanakan kegiatan solidaritas di SMA 4. Yang kedua adalah menjalin kerjasama antara ekstrakurikuler untuk kegiatan kedepannya. Dan yang terakhir adalah menerima aspirasi ataupun itu dari siswa-siswi SMA 4 untuk kegiatan-kegiatan OSIS kedepannya. Dan program kerja saya yang pertama adalah membuat kegiatan suatu perlombaan di SMA 4 yang di saat pandemi tersebut, di saat pandemi ini. Contohnya seperti Tetra Mobile. Jadi tersebut kita bisa lakukan untuk kegiatan-kegiatan Tetra, lomba Tetra yang online. Dan yang kedua, menjalin kerjasama antara ekstrakurikuler online. Dengan melakukan kerjasama tersebut, kita akan membuat perlombaan-perlombaan di online juga bisa. Dan program kerja saya yang terakhir adalah membuat SMA 4 ini lebih baik dari sebelumnya ataupun melanjutkan program kerja yang mungkin belum tersampaikan di periode sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selesai janji kita berdua tadi. Sekarang kita akan panggilkan nih calon kandidat ketua OSIS. Boleh masuk? Ini tuh. Kita kedatangan tiga kandidat calon ketua OSIS nih. Kalau tadi 2 ya, sekarang 3. Emang lebih banyak gitu ya? Iya. Kayak kemarin juga. Oke, kalau tadi
kayak ciwi-ciwi. Sekarang ada Ini satu sekarang ada cowok ininya, nyempil nih. kameranya. Wah. Gimana bos? Bersanding sama dia. Wanita bos. Seru ya? Seru, seru deh. Asik dong. Asik. Seru. Aku sama satu wala. Oke bercanda. Hai. kita tadi belum nyapa udah Iya. ditanya-tanyain gimana Langsung nyamber rasanya. aja. Oke, kalian salah dong. Kamu boleh kenalan dulu sama Buat teman-teman yang ada di rumah. Iya. Sebutin nama, alamat, domisili. Oke, silakan. mulai dari Siapa dulu nih? Saya dulu ya. Oke. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Raden Safral Fikri Wijaya dari kelas 10 MIPA 1. Bisa dipanggil? Raden. Hai Raden. Raden, salam Aku kenal. juga Raden. Raden apa? Raden Ayu. Canda Ayu. Aku ya? Iya. Oh, boleh. Perkenalkan semuanya, nama aku Siva Erika Audrina dari kelas 11 MIPA 1. Hai, panggilannya? Masih? Hai Mbak Siva. Mbak Siva. Ini ikut kemarin enggak jadi. Loh, ini kayak Ini pernah kok- lihat loh. Ini bukannya yang kemarin di sini Iya. ya Mas ya? Kamu digantikan ya. Kemarin nih Mbak ya? Iya, Ya. tukeran. Oke, boleh kenalan? Oke, Kenal ya baik. kayaknya. Saya Farah Zara Azra dari kelas 11 IPS 3, panggilannya Farah Az. Farah aja. Farah Az, Farah Zahra kan Farah Az. Hai, Soalnya Farah. banyak yang namanya Farah. Hai Farah aja, biasa aja sih. Biasa aja sih. Canda. Iya. Oke. Kamu udah tahu kan di sini mau ngapain? Mau ngapain emang? Ngapain ya? Ngapain? Lo ngapain? Nggak ngerti. Ngapain? Nah, kalian di sini mau kesini mau ngapain? Mau ditanya-tanyain? Mau? Kok mau sih? Makanya kok mau? Ya udah lah, tanyain aja lah. Kok mau? Kok mau? Gimana nih? Oke, nanti ya kita bakal nanya-nanyain kalian mau korek-korek tentang semua tentang kalian enggak. Artinya kalian kan calon kandidat ketua OSIS. Ini kan artinya kalian itu siswa dan siswi terpilih. Siswa dan siswi bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi Betul. kita mau tanya semuanya. Ngetes persiapan kalian nih buat Ya. jadi pemimpin sekolah nih. Ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di rumah ya. Iya, kita udah kumpulin nih dari seberapa Dikumpulin banyak ya. tuh. Kan boleh kumpul. Ini nanti Pertanyaannya desain aja, aja. Mas. Oke, tanyain lah terserah mau tanyain apa. Oke nih, pertanyaan pertama nih, apa sih organisasi menurut kalian dan seberapa penting organisasi itu? Siapa nih yang Siapa nih duluan nih? duluan? Gambreng, mau gambreng? Oh, beneran nih. Boleh nih gambreng duluan. Ih, gambreng beneran. Satu. Om Bima, Oh, ayo gambreng. Ya, Siapa siapa dulu? Coba lihat, coba gambreng lagi. Ih, dia nervous dong. Tremor, tremor. Dia tremor. Santai bro, santai. Santai. Pertanyaan gimana tadi? Apa organisasi menurut Mbak dan seberapa pentingkah itu? Organisasi sendiri menurut aku suatu tempat perkumpulan di mana satu tujuan itu harus dicapai bersama, dan seberapa penting banget sih kalau di kehidupan karena bisa mengasah skill kita dan juga menambah pertemanan juga. Tadi aku terenyuh. Iya betul. Satu tujuan dicapai bersama. Nah, Wow, emang sih kalau organisasi kan pasti anggotanya nggak cuma satu dua ya, jadi lebih. Jadi dari sekian banyak pemikiran, dari sekian banyak apa ya namanya kayak Inovasi dan ide. inovasi sama ide itu harus dapat satu tujuan yang harus dicapai bareng-bareng. iya betul banget. Oke, benar-benar. Ini siapa lagi? Ya kalau itu siapa nih? Udah sebut tadi. Sweet nih, oke sweet. Yang kalah apa yang menang nih yang duluan? Yang menang dong. Oke, yang menang ya. Ini lama-lama kayak main loh kita. Heran. Udah walk enjoy Oke, aja. Raden. Kalau menurut saya sih organisasi itu kayak satu perkumpulan yang benar, satu perkumpulan yang bikin kita nyapai satu tujuan tersebut. Dan kumpulan tersebut pasti juga kumpulan Santai. positif lah, bukan Iya, kumpulan yang Tremor negatif banget nih juga. kayaknya. Santai dong, santai. Tenang ya. Gini. Tenang. Sama kok, sama. Kamu nggak Sama, aku Kak. pelajarin pelajaran tenang. Nggak Sama, Kak, sama. jangan deg-deg, oke? Sama. Santai. Santai. Santai Dan aja. seberapa penting itu pasti penting karena organisasi yang positif bakalan bikin siswa-siswinya juga menuju hal yang positif juga tersebut. Jadi benar-benar penting. Iya.
penting. Ini dari tadi jawabnya penting semua. Iya, itu. Ini kayaknya yang satu ini bakal jawab gak penting deh. Kalau biar dari yang lain mah harus berani. Kenapa? Oke. Kalau dari Farah sendiri? Kalau dari Farah sendiri kurang lebih sama kayak Ziva dan Raden juga. Cuma organisasi menurut Farah lebih ke menurut Farah pribadi itu keluarga di mana kita diterima dan harus bisa menerima anggotanya juga gitu. Terus ya benar juga kata Ziva sama Raden, organisasi itu perkumpulan siswa di mana kita mencapai tujuan yang sama. Kurang lebih sama sih. Terus kalau masalah penting atau enggak, pasti penting, soalnya apapun yang kita dapat di organisasi itu pasti kepake di kehidupan atau jenjang pendidikan selanjutnya atau jenjang kehidupan selanjutnya gitu. Wow, keren banget jawaban dari Mbak Farah. Aku terdiam loh, Far. Kamu ternyata bisa sebijak ini, Far. Oh iya, gak kelihatan ya, gak kelihatan. Gak nyangka ya. Kamu kalau keluar dari jati dirimu sebagai pembawa acara Oh gini iya, ya. iya, gak kelihatan ya. Ini emang sengaja tukeran ya. Iya, sengaja Kemarin ini dari kandidat kamu sama aku. Iya. Sekarang tuker nih. Sekarang kita tukeran nih. Besok part 3 aku. Iya, oke. Kandidatnya ya. Canda kandidat. Oke. Kita udah dengar tadi ya menurut mereka organisasi itu apa. Karena emang menurutku juga pribadi ya, menurut pribadiku itu organisasi penting banget karena selain kita mencapai satu tujuan yang sama, kita bisa juga berkeluarga. Pengalaman iya. Yang sangat amat berharga banget buat masa Benar. depan nanti. Kayak kamu ya. Berharga. Banyak. Oke. Yang kedua, pertanyaannya apa? Nyalain dong. Dari sekian banyak organisasi nih, kan tadi kan bilang organisasi penting. Oke, sekarang aku tanyain, dari sekian banyak organisasi, kenapa kalian bertiga memilih dan lebih jatuh hati ke OSIS dan MJK? Dari Mana dulu nih? kamu. Menurut saya pribadi, saya lebih jatuh hati ke OSIS karena OSIS itu kan organisasi intra sekolah dan di situ banyak siswa-siswa yang terpilih buat jadi OSIS yang bisa membantu memajukan program kerja sekolah juga dan membuat OSIS membuat siswa-siswi OSIS yang ada di tempat tersebut jadi lebih baik lagi dan mendorong lah, ibaratnya mendorong program kerja sekolah juga. Oh gitu. Betul. Betul aja nih. Iya, setuju. Mau ngomong? Silakan. Oke, kalau menurut Farah, OSIS, kenapa OSIS? Soalnya cocok sama keinginan Farah. Farah suka handle event kayak gitu, terus juga suka berkoordinasi sama orang-orang. Menurut saya lebih diterima dan menerima OSIS kayak tadi. Gitu. Jadi semuanya harus nyaman dulu ya. Iya, harus nyaman dulu. Harus cocok dulu ya. Nah. Kan? Kalau nggak nyaman, kenapa dipertahankan? Iya. Apa sih? Oke, kalau dari Mbak Ziva. Oke, kalau dari saya sendiri karena udah tertarik dari OSIS dari awal dan juga meski OSIS itu organisasi di dalam sekolah, banyak di luar sekolah bisa dicapai oleh OSIS itu sendiri. Gitu. Wow. Lagi-lagi jawabannya. mendengar jawaban mereka yang di luar ekspektasi. Oke, dia. Ini tuh ada pertanyaan dari teman-teman ya. Iya, Kita selanjutnya teman di rumah itu kemarin tuh tanya kan, mungkin mereka juga pengen tahu lah, pengen menguji ke apa calon ketua mereka. Jadi kita wadahi, kita ambil beberapa dan ini menuju ke kalian pribadi, misalnya kayak Muhara ke Raden gitu. Yang pertama dari ini buat siapa? Pertama nih buat Mbak Ziva dulu deh yang tengah. Bagaimana cara Mbak Ziva jika dalam mengatasi keributan pada saat rapat? Oke. Jadi saya sendiri mungkin bisa yang pertama diajak bicara jika memang sudah sangat ribut, bisa saya ingatkan lagi kenapa sih kita memulai rapat ini, apa pentingnya rapat ini dan kenapa harus
luar biasa. Iya betul banget. Kayak anak-anak itu biasanya anak apa anak-anak gimana keberkahan hari ini. Ceria banget. Oke, kalau dari apa namanya Jadi Bazifa sekarang ke Ran dulu deh, ini kayaknya udah menyiapkan jawaban ya. Iya, udah. Karena pertanyaan belum tahu tapi udah menyiapkan ya. Aku yang tanya ya. Iya nih, boleh. Raden, Iya. ini hot loh deh. Ini kalau nanti editor tolong ada musik dulu. Raden, mana yang akan kamu pilih? Mempertahankan keutuhan anggota atau mengeluarkan anggota yang membuat buruk nama OSIS dan sebutkan alasan. Aku bangga banget loh. Kayak kasih tanya juga. Banget gitu. Oh gitu. Yang Oke. pasti menurut saya mengeluarkan anggota yang memburuk nama OSIS. Alasannya jika orang itu udah dikasih kepercayaan buat OSIS dan dia memperburuk nama OSIS tersebut, berarti buat apa juga dipertahankan. Ibaratnya kita udah percaya sama satu orang dan satu orang itu kita taruh terus di hal yang positif, tapi dia malah jadiin nama OSIS yang harusnya baik tapi dijelekan. Ya kita keluarkan aja. Pasti di luar sana di anggota-anggota yang nggak lulus seleksi mungkin ada punya yang lebih baik lagi daripada yang diperburuk ini sekarang ini. Jadi ya udah dibuang Jadi aja. juga bisa belajar ya. Itulah Atas pentingnya, iya, kesalahannya. itulah pentingnya komitmen gitu. Menjaga komitmen. Karena emang kebanyakan orang hanya berusaha untuk mendapatkan namun tidak berjuang untuk mempertahankan gitu. Betul banget. Buat apa dipertahankan kalau bikin kecewa gitu. Waduh. Kayak ini lah nih. Pengalaman, Mas? Hah? Pengalaman. Iya dong. banyak. Gua lebih tua dari lu. Oke. Ini benar sih. Selanjutnya. Oke, lanjut nih untuk Kan Mbak Farah nih. berisik banget nih. udah menyiapkan itu, udah banyak banget aja. Oke, apa yang akan Mbak Farah lakukan apabila program kerja Mbak Farah di OSIS banyak yang belum terlaksana, sedangkan masa jabatan Mbak Farah ini tinggal sebentar lagi? Dan apa tindakan Mbak Farah? Ayo. Tentang hal ini? Oke, baik. Ayo. Ya, ya. Aduh, oke, baik. Semisal masa jabatan saya sudah bisa dibilang tinggal sebentar lagi nih selesai. Lalu banyak program kerja yang belum sempat terrealisasikan, maka saya setidaknya melanjutkan program kerja masih sempat bisa direalisasikan, masih memungkinkan untuk direalisasikan. Jadi untuk program kerja sudah lewat, saya rasa itu bisa menjadi evaluasi untuk tahun berikutnya, tapi tetap memaksimalkan usaha saya untuk mengadakan program kerja yang masih bisa dilakukan seperti itu. Jadi ya lebih ke evaluasi untuk tahun berikutnya, dan tapi tetap memaksimalkan usaha yang bisa saya lakukan saat itu. Nice. Keren banget nih, Kamu Mas. bijak ya. Aduh. Kalau lagi bener jawabannya bisa aja. Kaget ya? Iya. Iya. Nyangka loh. Iya. Udah jadi kita jadi taufik aja. Maksudnya biar aja semua. Canda. Oke. Dari sekian banyak pertanyaan yang Iya. teman-teman di rumah kasih, Kita tanyakan. kita semua udah tanyakan, kita semua udah mengambil garis besarnya. Kita udah tahu nih gimana muka-muka Calon calon pemimpin pemimpin kita nanti nih. kalian. Ini yang satunya kayak gini, satunya kayak gini. Ini dua tipe cewek yang berbeda loh. Satunya Iya, ganteng. iya juga ya. Tuh kan? Tuh. Iya, iya. Iya, dari tadi. Nih kalau besok kalau dapet cowok ini cowoknya harus dapetnya dingin. Ntar kalau dapet yang Gempar nanti. kamu sama aku kayaknya nggak cocok. Iya. Jatuhnya kalau pacaran Crush ya. gengsi. Iya, benar-benar. Jatuhnya nggak pacaran jadi. Oke, apaan sih kok bahas relationship? Loh, karena ini kan antara anggota juga harus terjalin relationship-nya Iya. ya. Nanti dari ketua ke ketua, dari ketua ke anggota, dari anggota ke seluruh warga staff. Betul. Jadi relasinya harus Dijaga. dijaga. Oke, dari tadi kita udah tanya ngalor ngidul, ngatan ngulon, barat timur utara ya gitulah. Satu kata untuk OSIS. Tetrasma. Oke, ini Farah dulu nih berarti. Oke. Dia gak ada yang nyuruh loh. Dia mah agresif. Berinisiatif sekali. Oke, Iya. oke, kan emang ya. Sebenarnya kalau misalnya buat OSIS Tetrasma sendiri nggak
nggak bisa dideskripsikan satu kata aja nih. Aduh. Terlalu banyak yang apa ya? Terlalu luas lah. Ada backsoundnya. Nah, tapi kalau misalnya di satu kata mungkin seperti Farah tadi bilang, keluarga. Jadi Farah di OSIS MPK ini intinya maunya membuat keluarga. Rumah Iya. tangga ya. enggak. Canda rumah. Oke, keluarga. Kalau dari Diva, Kalau dari saya melanjutkan Farah, karena Farah kan ingin keluarga. Menurut saya OSIS itu spesial. Karena tanpa ada OSIS sendiri, kayak makan nasi goreng tanpa telur gitu. Oh. Ada yang kurang gitu. kan pernah Iya. soalnya apa tadi? Nasi goreng Tanpa Tanpa telur. telur. tanpa telur. Ada yang Kan kurang gitu. Kalau aku nasi goreng tanpa piring. Gimana makannya gitu kan? Oke. Kalau dari Raden, Menurut saya OSIS Netrasma Berat ya emang. Berat. nanti di videonya titik. hebat sih. Hah? Hebat. Hebat. Berarti keluarga spesial yang hebat. Ini SMA Negeri 4 Surabaya, keluarga spesial hebat. Iya. Oke, itu udah jadi jargon lah nanti. Iya, Nanti kayak juga, gitu. Anda kan juga ada jargonnya. Iya, ini tadi. juga kan ada Sekarang jargonnya. beda lagi. Oke, nanti kita udah mendengarkan semuanya. Apa ya? Ibaratnya Mendengarkan itu jawaban dari- harapan-harapan Iya. dari mereka-mereka ini, terus Untuk sekolah juga. apa sih namanya? Kayak doa juga sih Iya, ya. betul. Kita berdua juga berharap mereka ini amanah ya. Amanah dan menjaga komitmen. Ini kamu juga loh, ini sebenarnya Iya. doain aku buat kalian gitu. Iya, benar. Ya pokoknya kalian semuanya harus bersaing secara sehat juga. Tunjukkan ke semua, gak hanya ke sekolah, gak hanya ke anggota, tapi semua seluruh warga sekolah. Itu kalau bahwa kalian pantas gitu, bahwa kalian cocok di Iya. posisi ini, bahwa kalian ya memang udah passion kalian gitu. Aku doanya pokoknya itu aja. Ini ada apa ya? Ada apa? Ada apa nih? Ada apa lagi nih? Jadi kita udah selesai, kita juga mengucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih. Sama-sama ya. Sudah berkenan Sama-sama. menjawab. Minum dulu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Nanti mampir lagi ya. Iya, Boleh ya. Kita iya. masih mampir lagi. Iya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan. Tetap jaga perasaan saya. Kita kan tetap dianjurkan untuk menjaga imun. Nah, Benar. imun itu akan terjaga kalau perasaan kita juga terjaga. Benar. Jadi Harus happy terus. kurangin overthinkingnya, Iya. buat apa? Kurangin positive tidur vibes malamnya. ya. Iya. Jangan begadang terus. Emang kenapa kalau begadang? Nggak boleh ya? Iya, kan nanti Ada lagunya loh. Jangan. Jangan begadang. Kalau dia udah ngertinya. Oke, overthink. Kan ini juga ada lagu. Sebelum kita selesai ya. Kita juga mempersembahkan lagu buat kalian yang udah di rumah. Sebutin dong lagu apa? Terserah. Lagu apa nih? Terserah buat teman-teman di rumah. Apa nih apa ya? Waduh. Lagu ya, lagu buat dia Sumaterani. Lagu apa ya? Ayo deh. Request Bingung deh. ya? Mau lokal apa western atau Terserah. Terserah banget nih. Kita mau puterin cepetan. Ayo, ini buat Terserah di banget rumah. nih. Diskusi loh malah. Nada. Nggak ada. Gimana? Lagu yang lagi ngehit sekarang Boleh. Apa tuh? Ya. Ya terserah. Driver's Sebutin aja. License dari Olivia. Oke. Oke. Itu buat kalian lagunya sebutin lagi yang keras. Driver's License by Olivia Rodrigo. Untuk kalian di rumah, check this out. Thank you.
benar. Kita udah mengantongi semuanya, mengantongi apa? Bukti-bukti ya. Kita udah mengantongi harapan-harapan mereka, doa-doa mereka. Yang terpenting kita juga berharap ya, kamu juga sukses, doa terus. Terima kasih. Usahanya semoga jadi amanah, semoga Berkomitmen. aku sama teman-temanku kemarin yang angkatan kelas 12 sudah membuat nama tetra baik, buat nama tetra harum, tetap dipertahankan. Pasti. Kalau nggak bisa membuat tinggi, Meningkatkan. jangan dijatuhkan, Iya, dipertahankan betul. aja gitu. Oke, mungkin lagi mau nyampein apa? Tetap. Jaga kesehatan, jangan lupa makan, dan jangan begadang. Oh iya. Tetap rajin belajar dong buat teman semua. Emang? Jangan males-males. Oh gitu ya. Iya, nanti kayak aku, canda aku. Oke, kalian tetap yang di rumah tetap jaga 3 mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Oke, itu kebiasaan baru yang harus kita terapkan di kehidupan sekarang karena emang kondisinya udah beda. Iya, udah. Jadi meskipun nggak enak, kita harus tetap lakuin itu. Oke, tetap apa ya? Pokoknya doa yang baik-baik buat kalian semua. Terima kasih udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Udah kita udah nemenin yang ada di rumah buat di rumah aja biar gak bosen. Dia di yang cerah ini, di siang yang cerah ini. Oke, tetap jangan kemana-mana, jangan di rumah aja, nggak usah keluar kalau nggak penting banget. Betul. Tetap di Sumatera, jauh di mata. Dekat di Dio Sumatera. Oke, kali ini ada lagu dari Pasto yang berjudul Tanya Hati. Buat kalian semuanya, check this out. Bye bye.